Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nadia Rizri Maimunah, NIM 1814080079. Dosen Ibu Dr. Milia Sari, SPD, MSI, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Nah, yang pertama ada berpikir ilmiah, kemudian nanti saya jelaskan tentang berpikir non-ilmiah. Nah, pada berpikir ilmiah ini, berpikir yang logis dan empiris. Jadi logis itu artinya masuk akal, sedangkan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Kemudian yang kedua ada berpikir non-ilmiah. Nah, pada berpikir non-ilmiah ini, kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, dan prasangka serta intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Yang kedua, di sini ada memperjelas hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, pengertian tentang penelitian pendidikan. Jadi penelitian pendidikan adalah penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan yang menggunakan teori-teori, konsep, dan metodologi penelitian. Kemudian yang kedua ada tujuan penelitian pendidikan. Jadi apa itu tujuan penelitian pendidikan? Tujuan penelitian pendidikan yang pertama ada memperoleh informasi baru. Nah, pada memperoleh informasi baru ini dalam pengumpulan data harus dilakukan secara objektif. Pencarian dan pengumpulan informasi atau data, peneliti dapat menggunakan data sekunder. Jika informasi atau data dapat dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan fakta-fakta, maka data tersebut sebagai data baru bagi peneliti. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Nah, pada mengembangkan dan menjelaskan ini mengembangkan perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok, ataupun organisasi tertentu. Selanjutnya, peneliti berupaya mengkaji teori-teori yang didukung oleh fakta-fakta yang ada, sehingga peneliti akan sampai pada pemberian pernyataan sementara yang sering disebut sebagai hipotesis penelitian. Kemudian yang ketiga ada menerangkan dan memprediksi serta mengontrol suatu perubahan. Nah, pada menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu perubahan ini, variabel atau ubahan adalah simbol yang digunakan untuk mentransfer gejala ke dalam data penelitian. Biasanya variabel muncul pada tingkat intensitas yang berbeda, sehingga variabel itu adalah variabel label. Ada beberapa variabel yang bisa digunakan dalam suatu penelitian, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian selanjutnya ada fungsi penelitian pendidikan. Nah, fungsi yang pertama ada fungsi penelitian pendidikan berdasarkan jenis penelitiannya. Nah, berdasarkan jenis penelitian ini ada penelitian fungsi pada penelitian dasar, pada penelitian terapan, dan pada penelitian evaluatif. Yang pertama, pada penelitian dasar itu tujuan penelitian dasar ini adalah menambah pengetahuan prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum ilmiah. Yang kedua, tujuannya meningkatkan pencarian metodologi ilmiah. Nah, yang kedua pada penelitian terapan. Pada penelitian terapan dengan kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata, implikasi dari penelitian terapan ini dinyatakan dalam rumusan yang bersifat umum. Penelitian terapan bersifat abstrak dan umum dalam bidang tertentu, bukan pengetahuan yang bersifat universal. Jadi penelitian terapan ini dia bersifatnya abstrak dan umum. Jadi dampak dari penelitian terapan terasa setelah periode waktu tertentu. Penelitian terapan mendorong penelitian lebih lanjut, menyarankan teori dan praktik baru, serta mendorong pengembangan metodologi. Nah, yang ketiga ada penelitian evaluatif. Jadi fungsi pada penelitian evaluatif ini difokuskan pada suatu kegiatan berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja. Sedangkan unit dapat berupa
tempat, organisasi, ataupun lembaga. Penelitian ini dapat menilai manfaat atau kegunaan, sumbangan, dan kelayakan dari sesuatu kegiatan dalam satu unit. Nah, ada dua macam penelitian evaluatif ini. Yang pertama ada penelitian tindakan dan ada penelitian kebijakan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi penelitian berdasarkan tujuannya. Nah, pada berdasarkan tujuannya ini ada penelitian deskriptif, penelitian prediktif, dan penelitian importif. Pada penelitian deskriptif ini ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena. Nah, pada penelitian deskriptif ini dia bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Nah, kemudian yang kedua ada penelitian prediktif. Pada penelitian prediktif ini, dia untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang. Nah, yang terakhir ada penelitian improvatif. Penelitian improvatif ini bertujuan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan, atau pelaksanaan suatu program. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Nah, jenis-jenisnya yang pertama menurut penggunaannya. Nah, menurut penggunaannya ini ada penelitian dasar atau murni dan penelitian terapan. Pada penelitian dasar atau murni ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya, hasil penelitian tidak segera dipakai, namun digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, yang kedua pada penelitian terapan. Nah, pada penelitian terapan ini, setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Nah, artinya hasil penelitian diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. Dengan kata lain, penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori untuk diterapkan dalam memecahkan permasalahan praktis. Sehingga penelitian dasar atau murni dan penelitian terapan masih berkaitan karena penelitian dasar atau murni berkenaan dengan penemuan dan perkembangan ilmu. Kemudian setelah ilmu itu digunakan untuk memecahkan permasalahan, maka penelitian tersebut menjadi penelitian terapan ini. Nah, yang kedua, menurut metodenya. Nah, pada menurut metodenya ini ada penelitian historis, ada penelitian ex post facto, ada penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian evaluasi. Nah, pada penelitian historis ini, penelitian sejarah merupakan kegiatan penelitian yang difokuskan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan keadaan yang telah lalu. Penelitian historis ini bertujuan untuk merumuskan kesimpulan mengenai sebab akibat, dampak, atau perkembangan dari kejadian lampau yang dapat digunakan untuk menjelaskan kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada penelitian ex post facto. Nah, pada penelitian ex post facto ini adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut ke belakang guna mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejadian tersebut. Nah, penelitian ini menggunakan logika jika X, maka Y. Namun dalam penelitian ini tidak dilakukan manipulasi variabel. Kemudian yang ketiga ada penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi terkontrol secara ketat. Nah, kemudian ada penelitian evaluasi. Pada penelitian survei. Nah, pada penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi. Secara umum, penelitian survei ini dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Sampel yang diambil harus dapat merepresentasikan populasi. Nah, yang terakhir ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengembalian keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Jadi, penelitian evaluasi ini dilakukan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan.
Nah, selanjutnya di sini menurut jenis data dan analisisnya. Yang pertama ada penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang datanya merupakan data kuantitatif, sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif atau disebut inferensi. Yang kedua ada penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang datanya kualitatif, sehingga analisis datanya juga analisis kualitatif atau disebut deskriptif. Nah, yang ketiga ada penelitian gabungan. Jadi penelitian gabungan ini gabungan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sehingga analisis datanya pun menggunakan analisis kuantitatif dan analisis data kualitatif. Selanjutnya ada menurut tingkat kedalaman analisis data. Nah, menurut tingkat kedalaman analisis data ini yang pertama ada penelitian deskriptif dan yang kedua ada penelitian eksplanatori. Nah, pada penelitian deskriptif ini penelitian yang analisis datanya hanya sampai pada deskripsi variabel satu persatu. Deskripsi berarti pemberian secara sistematik dan faktual tentang sifat-sifat tertentu pada populasi tertentu. Yang kedua, penelitian eksplanatori. Ini penelitian yang analisis datanya sampai pada menentukan hubungan variabel dengan variabel lainnya. Nah, kemudian ada menurut tingkat eksplanasinya. Yang pertama penelitian deskriptif, dan yang kedua penelitian korelasional, dan yang ketiga penelitian komparatif. Nah, pada penelitian deskriptif ini penelitian yang mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Nah, yang kedua penelitian korelasional ini juga disebut dengan penelitian hubungan. Jadi penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa besar hubungan yang ada di antara variabel yang diteliti. Ketiga ada penelitian komparatif. Nah, penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Yang terakhir ada jenis penelitian pendidikan menurut tempat penelitiannya. Nah, yang pertama ada penelitian lapangan, kedua penelitian kepustakaan, dan yang ketiga ada penelitian laboratorium. Jadi, penelitian lapangan ini penelitian yang langsung di lapangan atau pada responden tersebut. Kemudian yang kedua penelitian kepustakaan ini juga penelitian dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian laboratorium ini penelitian yang dilaksanakan di dalam laboratorium. Selanjutnya komponen proposal penelitian. Nah, pada proposal penelitian yang pertama kita harus membuat judul. Nah, jadi judul ini dia menampilkan seluruh rencana penelitian. Kemudian setelah kita membuat judul, membuat latar belakang masalah. Setelah latar belakang masalah, kita harus membuat rumusan masalahnya. Kemudian setelah itu kita akan membuat tujuan penelitian. Nah, setelah tujuan penelitian, kita membuat manfaat penelitian tersebut. Lalu tinjauan pustaka. Setelah tinjauan pustaka, kerangka konsep dan pustaka. Kemudian ada metode penelitian. Setelah itu ada jadwal dan lokasi penelitian. Dan terakhir kita akan membuat lampirannya. Selanjutnya, hambatan dalam penelitian serta solusinya. Nah, pada hambatan pada saat penelitian pendidikan ini yang pertama, kurang biaya penelitian. Nah, yang kedua tidak adanya panduan penulisan penelitian pendidikan dan penulisan pendidikan untuk memperoleh kredit. Nah, yang ketiga kurangnya sarana penunjang. Yang keempat, keterbatasan waktu, dan yang kelima tidak adanya motivasi untuk kita melakukan penelitian tersebut. Nah, jadi solusinya yang pertama kita harus memperbaiki riset agar anggaran untuk penelitian itu terpenuhi. Kemudian yang kedua, waktu yang diberikan untuk penelitian harus lama dan tidak mendesak agar hasil bisa maksimal. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang bagus untuk penelitian. Nah, tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama, tahap persiapan.
Nah, dalam tahap persiapan ini kita harus menentukan pokok bahasan, kemudian identifikasi permasalahan, survei lokasi, melakukan perizinan, menyusun instrumen, melakukan judgement instrumen, kemudian analisis dan revisi hasil judgement instrumen tersebut, kemudian menentukan populasi dan sampel, lalu menentukan kelas eksperimen, dan menentukan waktu pelaksanaan penelitian. Kemudian setelah tahapan persiapan, kita akan tahapan pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini yang pertama melakukan tes awal di awal pembelajaran, kemudian pemberian treatment pada kelas eksperimen, kemudian melakukan tes hasil belajar. Nah, yang terakhir ada tahap akhir. Nah, pada tahap akhir ini tahap analisis data, kemudian uji hipotesis dan tahap penarikan kesimpulan. Nah, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.